Halo kawan-kawan for lip. Hari ini kita mau bahas mobil yang ada di belakang kita, Mercedes-Benz 300e tahun 1990, pre-facelift. Sesuai dengan tagline kita, Made by History. Kita mau dengar nih history dari ownernya. Ayo, perkenalkan diri dulu mas ownernya. Halo, nama saya Agung Prabowo, biasa dipanggil dengan Ocha. Ya, Gimana? Ca, kenapa suka mobil Eropa klasik tuh? Gimana ya? Jadi kebetulan aku ini dapat mobil Eropa ini sebetulnya bisa dibilang secara tidak disengaja. Karena omku nih dari aku waktu SD itu udah mainnya Eropa. Ya, selain ada beberapa mobil yang memang ada jeepnya, kebetulan ada Eropa yang sering dia bawa. Nah, itu mobilnya itu BMW E36 tahun 91. 91 ya. Itu mesinnya masih pakai M40. M40 berarti benar-benar first time-nya E36 masuk ke Indonesia ya, peralihan Iya. dari 30 ya. Iya, Berarti 318 itu ya Mas ya? 318. Oke. Jadi itu kan kebanyakan orang bilang kan 92 ya bukannya ya. Tapi ketika melihat fakturnya itu dia itu akhir dari 91. Jadi benar-benar peralihan, benar-benar peralihan darinya E30 langsung ke E36. Itulah kenapa setauku dia itu mesinnya pasti pakai E30. Kan sama persis tuh mesinnya. Iya, masih dia cuma ganti body. Iya. Mesinnya development ntar dulu deh Iya. gitu kan. Masih mesin jahit dia. Ya, betul. Nah itu ciri khasnya tuh. Iya. Setelah itu sempat pakai juga ke Jakarta Malang setahun itu ada 3 kali. Bolak-balik. Itu belum tol ya zaman itu ya. Ada dong, udah ada tol tapi bukan yang di Jawa Timur, Jawa Tengah kan, masih Jawa Barat aja udah ada tol itu. Oh, Cikampek. ya, Cikampek ya. sungainya itu di kalau nggak salah. Jadi itu masih yang sering bolak-balik gitu loh. Dan konyolnya tuh kita ini satu kan sedan nih ya, bersemobil itu orang 5 dan pakai ring 18 dengan mobil ceper. Nggak gasrot gitu Mas. Gasrot. Jadi kan ada bumpy itu di tol tuh yang bener-bener yang kerasa banget kan. Nah, karena mulai dari kebiasaan seperti itu dari kecil, akhirnya setauku ya, dulu waktu kecil kan nggak tahu ya namanya mobil. Ada mobil bagus kayak, ada mobil apa kan nggak tahu. Yang ada mobil udah tua aja gitu kan ya. Tapi semakin kesini, akhirnya termindset nih. Udah kebiasaan Eropa. Ya udah gitu loh. Kebetulan juga pada saat tahun 2013 kalau nggak salah, 2013 itu mobil itu udah berhenti. Loh, kenapa itu Mas? Mobil itu berhenti, ditaruh di rumah sini karena om juga lagi kerja keluar pulau ke Jakarta Nggak juga. kepegang gitu Nggak ya? kepegang sama sekali, nggak kepegang sama sekali. Itu udah ada 6 tahun. Lama ya. Lama, 6 Lama tahun. banget itu. 6 tahun di sini, akhirnya itu om waktu itu belum punya mobil kan. Iya. Jadi kayak ya udahlah, adanya mobil ini daripada beli mobil lagi, sayang juga kan. Toh juga historinya lah, kan tahu sendiri ya. Iya. Dari kecil gitu loh. Terus Sayang lah. Sayang, akhirnya dari kecil, maksudnya ketika pada saat itu aku bilang, "Om, daripada mobilnya berhenti di sini, maksudnya mangkrak ya istilahnya ya. Gimana kalau aku nyalain lagi? Buat aku deh gitu." Kebetulan nih, mungkin karena om ya sama ponakan ya, jadi itu ada motor Vario tuh, motor Vario 150. Punya motor itu, akhirnya ya udah punya motor itu, om aku tukerin pakai motor ini deh, gimana? Ntar saya aku tambahin gitu. Ya udah, akhirnya aku pakai mobil itu. Itu deh, akhirnya sempat jalan-jalan, udah bebenah beberapa hal kan karena lama berhenti ya. Iya. Bannya sampai kotak gitu kan. Iya. 6 tahun loh. Tapi dulu aku denger katanya ngecat sendiri ya. Iya, ngecat tahun sendiri. 2007. Itu benar-benar di rumah sendiri Bener atau di sini, panggil orang di atau sini, gimana? di sini, ngecat sendiri di sini. Ngecat sendiri ya? Ngecat sendiri. Ya emang ada kayak orang-orang yang bantu-bantu.
cuma bantu ngedempulin kan nggak mungkin kan sendirian, ngamplas kan nggak mungkin sendirian juga kan. Nah kalau untuk mesinnya mas, kan udah lama berhenti tuh 6 tahun. Iya. Itu mesinnya ada kendala atau Ada. gimana, nggak bisa hidup gitu? Ada. Gimana? Awalnya fuel pumpnya Fuel pump. kan pasti ya Penyakit Eropa. Iya. umum tuh. Iya, jangan kan Mercedes juga kayak gitu kan. Nah, jadi kayak fuel pumpnya itu mulai nggak bisa bekerja lagi. Mm-mm. Waktu itu udah kuliah, duit pas-pasan nih. Ih, Aduh, ini harga fuel pump berapa nih? Iya, Kan sempat kan tanya-tanya searching di internet. Wih, lumayan. 1,5 kalau nggak salah waktu itu. Dibilangnya sama teman, coba pakai Honda Genio. Serius bisa. Ya mungkin bisa, sisinya udah undi soalnya. Oke coba. Akhirnya ya alhamdulillah sih. Berhasil ya? Bisa Berhasil, bisa. Cuma dengan modal 565.000. lumayan jauh. Lumayan Perbandingannya jauh. lumayan jauh banget itu. Setelah itu kendalanya lagi itu di headnya. Di headnya. Ya, karena oli nggak pernah diganti. Endapan olinya itu sampai bikin klepnya ini bengkok. Aku nggak tahu ya istilahnya gimana ya. Mungkin karena setelah berhenti lama itu oli tidak dikuras langsung di Iya, starter ya. iya, ha-ha. Jadi endapannya itu nyumbat di klep dan bikin dia bengkok mungkin. Iya, karena kan pada situ kan kita nggak tahu kalau filmnya kena. Ah. Udah ganti aki, aku starter bolak-balik. Oh, dipaksa starter. Iya, gitu ya. nggak kepikiran kalau filmnya ini ternyata mati gitu loh ternyata. Nah, gitu. Kok ini mobil kan BMW ya 1800. Kok tarikannya lemot? Aku bawa ke bengkel lah, ada kayak saran dari temen nih. Coba ke bengkel. Ya udah aku bawa ke bengkel, akhirnya Mas, ini klepnya semuanya bengkok, Mas. Waduh. Duit lagi. Mahasiswa tuh ya. Iya, Mahasiswa duit masih lagi, pusing ya. Duit. Saya harus jual apa? Wah. Bingung kan. Akhirnya ngelihat itu, ya udahlah nggak apa-apa. Kebetulan untungnya pada saat itu murah, ongkos biaya murah. Aku disuruh beli sendiri packing cylinder headnya. Ya udah aku beli semua packing cylinder headnya semua satu set, selesai. Alhamdulillah sih. Setelah itu normal ya. Ya kalau mobil berhenti apa sih power window paling kan gampang ya, maksudnya nggak Electrical minor. Minor. nggak yang sampai ECU atau nggak sampai gitu alhamdulillah. Gitu sih. Oh iya ada ECU-nya berkarat. Wah. Itu sampai kepikiran ECU tuh pada situ. Jadi kayak Mas ini ECU-nya karatan. Duh ECU berapa ini? Ternyata kok untungnya nggak parah, bisa dibenerin. Dan setauku ECU-nya lumayan langka kan karena dia M40 tapi untuk E36 yang cuman beberapa tahun keluar itu. Ya. Sedangkan ECU-nya M40 di E30 kalau nggak salah ya itu kan beda kan. Dia iya. mapping-nya apa segala macamnya kan beda. Ya betul. Jadi kayak yang untung Mas ini selamat gitu. Ya udah akhirnya aku pasang jalan. Nah, ini nih ketika masih muda kan namanya ego ya. Namanya ego tuh pasti ada. Jadi kayak yang emosionalnya masih belum bisa kekontrol nih. Mulai bawa mobil pertama kali, apa sih yang nggak dipengen kalau kebut-kebutan? Iya, Iya kan? anak Iya, muda, itu wajar anak banget. muda. Iya, Wajar. jadi mulai kebut-kebutan. Jadi mulai porting, terus mulai pakai istilahnya apa namanya? Kayak Viscovan yang aku lepas aku ganti elektrikal. Untuk supaya lebih ringan ya. Ya, biar bebannya dia nggak ke mesin kan. Nah, tapi gak enaknya satu, bergantung sama aki, sama Iya. alternator. Kalau tiba-tiba lemah atau misalkan apa dinamo motor fan-nya kena, Ya udah. panas langsung panas gitu. Iya, selain alternator juga termostat. Termostat juga bergantung. Iya, kan sensor kan itu. Mm-mm. Nah, akhirnya ya udah nggak apa-apa. Aku korbanin itu. Ayolah, kita coba. Akhirnya aku coba mulai kencang-kencangan itu di jalan. Suatu hari nih. Suatu hari Kita Saya ini Seru nih. ini bukan bahas masalah merek ya, nggak sorry nih, ini disclaimer aja, kita nggak bahas masalah merek ya. Suatu hari itu ada punya temen nih, punya Brio manual, model knalpot, ya full system emang. Nah, bayangin, ditinggal Pak, jauh, sama Brio. iya. Waduh, Ada apa? Gitu loh. apa dengan mobil 1800 cc. terpancing nih, panas ini. Iya panas kan kayak ya ini disclaimer lagi ya buat kalian semua, saya tidak menjelek-jelekan M40 enggak, karena emang mesinnya badak kan. Iya. Serius mesinnya badak karena saya pernah overheat dan ternyata tidak apa-apa. Nggak bengkok ya. Nggak Enggak. bengkok. Itu istimewanya Itu Bang. istimewa. Ya, BMW kuat.
Iya, itu istimewanya memang M40 ya. Nah, cuma kalau yang namanya kita ini punya keinginan lebih, pastilah namanya manusia nggak pernah ngerasa puas ya. Kok segini-gini aja tarikan mobilnya, udah di porting, udah di segala macam, kok kayak gini, apa harus pasang turbo, duit lagi kan juga mahal turbo itu. Iya, mahal. Akhirnya sempat kepikiran dan sempat diceng-cengin juga tuh sama teman-teman. Mobilmu ini masa lari cuma segini, 4 silinder sih gitu. Weh. Kepikiran 323. Terus Cuman 323 akhirnya kayaknya enggak deh. Kebetulan teman-teman kebanyakan punya boxer. Nah, itu sempat cobain lah salah satu boxer dari temen tuh. punya siapa tuh kalau boleh tahu tuh? Punyanya si Hendra, dulunya punya Om Gunawan. Ah. Nah, itu sih perfect sih. Om Gunawan salah satu mitos dan legenda di Iya. kota ini. Betul betul. Jadi kayak orang-orang yang suka main mobil lama pasti tahu lah. Nah sama beliau. Nah itu sempat nyoba. Waktu itu udah dibeli sama si Hendra. Udah dibeli Hendra waktu itu ya? Ah. Udah yang ganti bumper waktu itu kan? Kalau Iya. nggak salah, MG itu. Udah diganti. Sampai nyoba ke Batu. Pakai mobilnya si Hendra. Ketika tanjakan kok enak gitu loh. Kok tenaganya ini nggak ngurang gitu loh. Torsinya dapat lah ya. Torsinya dapat, terus sempat kepikiran juga kan. Pada situ belum kepikiran sih sebetulnya. Kayak sempat terbesit apa ganti. Cuma balik lagi lah ke histori ya. Iya, sayang kan mobil ada sejarahnya gitu. Awalnya mikirnya gitu. Historinya nih mobil dari SD. Di rumah ini udah berapa tahun ya? 17 tahun. 17 tahun di rumah ini. 17 tahun. Jadi kayak yang bener-bener kayak emosionalnya itu nggak bisa hilang gitu aja gitu loh. Iya, paham. Ya untuk harga pasti tahu lah ya. Jadi kayak susah buat dapetin emosionalnya kalau udah kayak pembelan jiwa lah ya katakanlah. Jadi itu minum dulu ya. Boleh, Iya, boleh. santai-santai. Minum aja. Ini kopi apa nih? Minuman sponsor dari Ohai. Terima kasih. Enak pol. Enak nih. Nanti kita kasih alamatnya di akhir ya atau di bawah. Nanti tapi. Ya. Terus ya. Terus gini. Akhirnya terbesit. Belum terbesit, cuma kepikiran aja. Kayak nggak mungkin aku ganti. Kayak nggak mungkin aku ganti boxer. Berarti sempet nolak ya dari Sempet diri nolak karena kan CC ya. itu. Nah, Dari M40 1800 4 silinder ke 3000 cc 6 inline. Konsumsi bensinnya gimana gitu kan. Ya kan. Pada saat itu belum kerja soalnya. Belum kerja, penghasilan masih minta orang tua. Kan nggak enak kan minta ke orang tua, jadi kayak mah bensin dong gini-gini kan. Iya. Nggak enak lah kita. Ya itu juga. apalagi sering keluar-keluar itu ya. Iya, sering kopdar, sering apa. Akhirnya aku sempat nikmatin itu mobil. Terus entah kenapa itu aku iseng awalnya. Aku iseng awalnya gini ceritanya. Sempet tuh posting. Coba sih iseng posting. Masih laku nggak sih mobil kayak gini? Iya. Ya memang pada saat itu memang lagi boomingnya trennya E36 ya. Iya, lagi naik-naiknya Itu buat nggak tahu drifting. kenapa ya. Iya, itu nggak tahu kenapa emang mungkin karena influence YouTuber yang lain ya. Iya, bisa Mungkin, jadi ya. sih, bisa jadi. Jadi kayak yang bener-bener di Malang tuh E36 tuh banyak banget. Cek dikit E36. Jadi kayak wih, cobalah, kayaknya harganya lagi bagus nih. Iseng. Ya udahlah, jangan juga apa ya, jangan terlalu idealis juga lah. History ya udah history, cuma kita harus upgrade lah. Aku mikirnya gitu. Siapa sih nggak pengen upgrade gitu loh? Iya pasti Iya. pengen. Pengen kan. Akhirnya itu aku sempat posting lah itu di Facebook, di OLX juga sempat, di Instagram sempat. Juga ada beberapa teman juga yang lagi bantuin jual. Nah kebetulan nih, ini benar kebetulan banget. Di malam waktu mau tidur, iseng liat OLX, bukan Facebook lagi, OLX nih. Lihat ada boxer. Lokasinya di Surabaya. Dia bilang gini kata-katanya. Dicari atau dijual boxer
W124 300E manual, siap jalan atau kalau enggak barter sama E36. Wah, Pas, itu pas banget ya. itu Pas banget. dia bilang ya. barter E36. Dek, langsung itu kasih nggak ya, coba langsung. Ketika dia bilang barter gitu, oke, aku telepon malam-malam tuh langsung. Halo mas, oh iya, saya Agung yang lihat postingannya mas di OLX. Masnya punya boxer ya, bla 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 bla. Udah, terus aku kirim fotoku kan, saya punya E36 nih mas, kondisinya seperti ini. Ya memang ketika aku restorasi pada saat itu tidak full aku restorasi ya, masih ada lantai yang keropos. Wajar lah, mobil Iya. tahun berapa Iya, sih? mobil tua wajar. Wajar lah. Nah, mungkin karena pengaruh iklim juga ya. Nah, aku ceritain mas gini. Udah, ini aku mau jual atau masnya mau barter, kalau gituin. Kalau dia bilang, saya suka sih mas, saya suka sama mobilnya. Monggo kalau mau barter. Saya juga punya minus mas, boxer saya. Dia bilang gitu kan. Pada saat itu dia bilang minusnya itu di bushing arm. Pusing aram. Ya, di bushing arm ada bunyi. Terus abis itu apa ya? Setauku itu sih bushing arm. Coba itu. Itu kamu belum lihat kondisi ya, masih Belum, by call ya, belum. Itu by phone. Dari foto juga kondisinya Wow, bagus. bagus. Gue tuh udah ngeliat kayak emosinya, tertarik emosinya ya. udah gak bisa kontrol nih. Iya. Kalian pasti para cowok pasti tahu deh, kalau emosinya yang bisa dikontrol gimana sih? Meluap-luap. Lalu kan, jadi kayak pengen beli gitu kan. Ya udah. Oke mas, besok saya kesana. Oke, jam berapa? Janjian lah kita di Surabaya di sebuah cafe. Saya sama pacar saya kesana. Itu bener-bener yang first time saya ngajak pacar saya untuk tukar mobil. Nah, itu bener-bener kayak pelepasan gimana ya? Kayak bener-bener kayak di hari dimana aku terakhir sama BMW ini, Iya. di Gadang ini. Jadi kayak yang berangkat itu lucu nih ceritanya, berangkat itu kaca bening. Tapi emang kan kalian pasti juga mikir kalau Eropa kaca bening pasti bagus. Pasti Iya. bagus Karena dan dasarnya kacanya hijau. iya, apa ya? Kelihatan siluet interiornya, Iya. segala macam gitu kan. Apalagi interiornya kalau masih original Iya. gitu, wah sekali. Bagus kan. Nah itu kaca bening, kebetulan freonnya habis. Wah. Berangkatlah kita ke Surabaya. Berangkat ke Surabaya, baru jarak 500 meter dari rumah. Baru cek 500 meter dari rumah, punggung kita udah pada basah. Keringet deh. Karena kalau BMW ku yang kemarin ini, dia joknya di cover. Oh. Harusnya kan sweat kan. Iya. Ini di cover. Makanya gerah ya. Gerah. Kan kalau band sweat kan enak kan, redam panas kan. Iya. Jadi enggak, auto basah semua. Nyos. Nyos basah semua. Ya udahlah nggak apa-apa, nanggung. Ya nggak nanggung juga sih, orang baru berangkat kan. Cuma udahlah lanjut berangkat kita lewat tol. Tapi ini membuktikan kalau wanita Anda setia, coba ajak naik BMW nggak pakai AC, kacanya bening. Kalau dia nggak mau, jangan dinikahin. Iya, serius. Ya kalau udah cinta gimana nih? Iya Mau sih. nggak mau. Nah, habis gitu berangkat tol. Sebelum, aku ingat banget, sebelum keluar Gunung Sari, kita janjian itu di dekat Pakuwon. Sebelum keluar Gunung Sari, ada kawalan BMW M5. M5, M4 itu ada 7 mobil. Nah, jadi itu ya makanya ada istilah BMW, respect your elders. Wih. Betul emang, serius. Jadi kayak yang bener-bener aku tuh kan kaget ya. Coba di belakang aku tuh kenceng banget kan, segerombolan itu. Kenceng, coba mepet ke mobilku. Aku ngiri kan akhirnya, ngalah dong. Mereka ikut ngiri, padahal kanannya kosong. Aku kanan ikut kanan. Ngekorin nih. Ngekorin gitu loh, nggak mau nyalip gitu loh, kayak respect your elders kan. Kalau posisimu itu kecepatannya rata-rata tol aja ya. Iya, Nyantai aja kan? nyantai aja, nggak yang kenceng. Nah, padahal mereka tuh dari sana tuh udah kenceng, kedengeran kan suaranya. Iya. Udah kedengeran. Itu bener-bener kayak modelnya ya, entah kenapa modelnya kayak bener-bener disambut. Sambutan di Surabaya, terus
terus akhirnya kayak menemani kepergian BMW, nggak tahu mungkin alay ya, cuma kayak ngerasanya kayak yang bener-bener wih gila. Iya, pelepasan Simbah. Momennya pas Simbah. banget ya. Iya. Yang datang kan cucu-cucu yang lebih sporty gitu Iya, kan. jadi kayak- Mbahnya yang santai di sini. Iya, jadi bener-bener yang ngerasain kayak aduh ya udahlah, aku bener-bener yang kayak respect kan, terus diklaksonin, aku kurang Gunung Sari, mereka kelurus masian, jadi bener-bener pisah gitu, udah kayak Torito sama Paul Walker nih. Asik. Nah, Tapi kamu yang Paul Walker, udah mati, Oh, Pak. Oh, jangan deh, Jangan. jangan. sabar, belum tua, belum Oh tua. iya, yang gitu, kiri ini set, udah kiri, habis gitu, itu belum hujan, belum hujan, nunggu di kafe jam 1:30, tuh anak kita jam 3:30. Oh, Agak ya Indonesia. Indonesia. Wajar. Nah, itu tuh udah hujan deras, banjir. Ini bener-bener udah nggak sabar kan, karena di foto bagus tuh. Mana ini boxernya. Nah, tau dia datang set sama seri 7 pakai velg Alpina ori. Beuh, kok gantengan Alpinanya ya. Habis gitu datang, kita sama-sama ngecek nih. Kondisi hujan deras kita ngecek, ya maklum lah ya, hujan deras ngeceknya nggak maksimal, banjir lagi kan. Ya udah ngecek ala kadarnya. Pertama aku coba kapas koplingnya habis nih. Selip. Ngegasnya udah, kebejeknya udah banget. Mobilnya di situ aja gitu loh. Molor, tarikannya molor. Terus kalau si anak ini ngeliat BMW ku, wah oke mas, oke. Ya udah mas, gini deh. Gimana kalau tukeran mau gituin kan perjanjiannya tukeran nih barter. Saya udah jauh-jauh dari Surabaya, dari Malang mau ke Surabaya. Saya mau tukeran sama mas niatnya. Tapi maaf mas sebelumnya. Aduh BMW ku kenapa? Gitu. Permasalahannya bukan di BMW-nya. Permasalahannya itu pajak saya mati mas. Oh, si boxer ini. Si boxer ini. Kalau BMW ku kan asalnya plat B. Heeh. Udah dibalik nama ke plat N. Pajak on. Panjang ya. Panjang, itu ngurusnya, aduh. Nah, habis gitu, setelah dia bilang kayak gitu, loh, emang pajaknya berapa mas? Pajaknya 3,5 mas. Hah? Padahal aku tanya ke teman-teman 1,4, 1,6. Iya, punya aku dulu 1,7. Iya kan? N batu. Nggak yang sampai 3,5 kan? Ini kena progresif 3 mas. Waduh. Waduh, mas kalau tahu kayak gini kenapa masih nggak ngomong? Saya nggak ke Surabaya mas, gitu kan? Iya mas, saya lupa, maaf. Terus gimana dong kesepakatannya kita kayak gini? Saya rugi dong kalau kesini gitu. Itu nadanya marah apa kayak gini? Oh, ya nadanya Lebih kecewa halus. lah. Kecewa. Kalau yang marah-marah gini nggak, nadanya kecewa aja. Kayak yang tahu kan kayak. Kalau Jawanya gelo. Gelo. Iya. Gelo nanti ada teksnya. Ya, itu kayak aduh ya, udah jauh-jauh, nunggunya juga 3 jam, kehujanan, AC-nya freonnya nggak nyala, ngembun lagi kaca kan pasti. Nah, Udah deh. Jadi kayak yang benar-benar kecewa, mungkin dia sungkan ya. Gini mas, saya kasih kesepakatan. Gimana kalau masnya kasih saya denda uang pajaknya aja? Paham maksudku ya? Masnya kasih uang lagi buat bayar pajaknya mas. Ayo biar saya yang ngurus. Berarti barter tapi mas Tapi dia dikasih iya, tambahan nego buat pajak lah ya, nego Iya, pajak. dikasih tambahan nego pajak gitu loh. Sebentar mas, saya telepon ke papa mama saya. Telepon lama tuh. Oke mas, nggak apa-apa. Saya tambahin uang. Saya tambahin. Terus kita tukar sekarang nggak apa-apa. Oke. Tapi saya bayarnya nggak bisa sekarang mas, dia bilang gitu. Terus kapan mas? Kalau mungkin itu waktu itu hari Jumat. Dia tuh bisa bayar hari Senin. Aku bilang gini, oke mas, saya udah jauh-jauh ke sini daripada nunda-nunda, kita tuh beli sekarang. BPKB-nya Mercy saya bawa, tapi BPKB BMW nggak saya kasih mas dulu. buat jaminan. Buat jaminan, biar uangnya turun juga kan. Karena memang kan ya, kurangnya ke kamu kan. Iya, gitu kan. Akhirnya ya udah gitu. Nggak apa-apa mas, kita janjian di Mall Pakuwon. Nah, jadi di Mall Pakuwon kita ketemu di situ. Akhirnya kita tukeran mobil di situ.
udah kita bener-bener yang kayak itu juga ada cerita lucu nih di Mall Pakuwon. Gimana tuh gimana? Itu kan mall kan kayak yang padat ya. Hmm. Mallnya ini padat, terus susah banget cari parkiran itu. Aku pernah punya cita-cita gini, pengen nih bawa BMW ke mall yang besar di Surabaya. Bisa kok di sini MOG, Matos, bagi yang tahu-tahu aja sih. Ini Iya, Malang mallnya seadanya. Jadi kayak yang bener-bener kayak pengen, kalau kata para senior-senior tuh parkir cantik. Parkir cantik. Nah, parkir modis. Mepet tiang ya, mepet tiang. Iya, pengen banget kayak gitu. Ya udahlah, keturutan akhirnya. Ketika aku parkir di situ, dapatlah tempat yang benar-benar di depan pintu masuk. Karena emang full tuh, nggak ada tempat sama sekali, nggak ada slot. Ya udah aku masuk situ, aku parkir situ, nunggu dia datang, kita pisah. Itu benar-benar kayak udah ya, baik-baik ya. Tahu kan, 17 tahun Pak. Oh iya. Kayak benar-benar yang udah ya, baik-baik ya sama juragan yang baru, jangan goda. Udah kayak sama anak sendiri gitu Iya, ya. terus kayak ya udahlah, akhirnya kita pisah. Nah itu awal mula aku pakai Mercy. Jadi tuh kayak bener-bener aku dari Surabaya itu nggak tahu mobil ini kayak gimana kondisinya, cuma tahu bentukannya doang. Aku akhirnya bawa sama pacarku ke Malang. Kondisi tol Gempol tuh lagi mati lampu nggak salah. Iya, pernah waktu itu sempat berapa hari Iya, gitu kan. kacanya gelap. Hmm. Mampus, hujan deras, nggak berhenti. Itu kayak yang di dalam kan bingung kan. Aduh, ini handremnya gimana nih? Nah, Tahu kan? feel-nya beda kan. Kan kalau drift kan gini, Begini. belok ngedrifting. Kalau ini kan kayak susah banget kan, bingung kan. Cetekannya di mana rilisnya? Diajarin kan pertama, gini mas, gini, oke. Nah, habis gitu, selesai kayak gitu, aku jalan. Ini kalau ada apa-apa di jalan, nggak ada yang nolongin nih, fix. Udah malam juga itu. Iya, udah malam juga. Itu posisi pacar harus di rumah itu jam 9. Berangkat dari Surabaya itu jam 8 lebih 10. Wah. Bayangin, boy. Itu kampasnya habis, mau ngebejek sampai berapa? Iya. Nggak bisa. Mau dibejek pun takut nanti makin parah. Parah. Ya udahlah, dinikmatin aja. Pasrah lah sama yang kuasa. Ya udah jadi jalan udah jalan sampai ke Malang. Terus sempet pakai sehari tuh di Malang. Akhirnya saya bawa ke bengkel. Biasalah, kalau kalian habis beli mobil pasti kan kalian ngecek ke bengkel ya. Cek kaki-kaki semuanya ya. Ternyata benar, katanya si pemilik sebelumnya ini, busing aramnya kena, memang mobil ceper sih, serius mobil ceper banget. Ini kelihatan sih. Kelihatan nggak ya kalau dari kamera? Ya nanti Ceper. dimunculin di cuplikannya. Iya. Padahal tujuan saya memiliki Mercy, pengen tahu nyamannya. Ternyata kok ceper. Wow. Aduh. Terus saya kayak bener-bener yang, aduh. Jadi ya udahlah, Mas ini busing aram kena. Kampas set sama mataharinya sama bearingnya harus diganti semua. Aduh. Terus gimana ini? Ya udah, ganti kan, mau nggak mau kan daripada itu. Jadi ganti pakai itu. Udah belinya ori karena dulu sempat kepikiran kalau bubut. Iya. Habis lah bubut. Iya, ada ada. bisa dibubut. Iya, katanya si temanku ini ketika torsinya terlalu tinggi, torsi besar kamu pakai bubut cuma bisa bertahan selama 2 bulan. Bisa memang Useless. kayak gitu. Jadi malah turun 2 kali. Malah kerja lagi. Malah jatuhnya. kerja lagi kan. Mending sekalian ganti baru. Umurnya juga panjang gitu kan. Nah, itu akhirnya benar-benar yang ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, ada satu orang yang letuk ke aku. Dia pegawainya bengkel. Hati loh mas, kalau udah yang satu udah bener, yang lainnya ngiri biasanya. Menjalar. Mau Menjalar. dibenerin. Enggak, aman. Ternyata ketika saya udah pakai itu, udah dibenerin, mas, ini fuel disknya kena. Waduh. Tanyalah yang pada ahli boxer, kayak kalian ini kan sama punya boxer ya. Mantan. Berapa full disk? Fuel disknya itu 13 juta. Wih. Aduh, udah adem panas nih. Baru udah. Aduh, gimana ini? Keringet Itu- udah segede biji jagung ya di sini. Iya, jual lagi nggak ya? Itu Jual lagi. rasa nyesel keluar nggak waktu itu, Mas?
kayak nyesel nih tuker sama ini jadinya gitu. Ya ada perasaan menyesal, Ada. cuma value-nya ketika barter itu mesti nemu untung aku. Tapi kalau udah aku benerin, kalau istilah Jawanya pok ya. Nah, po. Jadi kalau udah Oh, ada lagi ya nanti di Iya. sini. Jadi sama rata maksudnya. Jadi kayak udah impas lah kalau sama-sama dari biaya renovasinya. Renovasi, ya bener sih. Kayak rumah ya renovasi. Inovasi, Reparasi, Reparasi ya. rekondisi. rekondisi bisa Iya. juga. Ya apalagi emang nggak ada lagi. Ada yang lebih tepat nggak, ntar komen ya. Ya udahlah apa itu. Nah, jadi kayak yang bener-bener aduh. Ya udahlah nggak apa-apa. Habis gitu full disk kena, aku rebuild lagi. Aku ganti membrannya. Membran beli 2 kali, nggak sekali. Tapi Yang emang pertama kenapa? Belilah satu di tempat kalian pasti tahu lah ya di tempat Malang, tempat Eropa di mana ya spare partnya. Nggak sama persis tebelnya. Ternyata Oh, dia- pengaruh ins itu terlalu kaku ya. iya pengaruh ternyata. Iya, iya. Iya. Debit bensinnya itu nggak rata. Hmm. Pas dikasih alat pengukurnya itu nggak rata keluarnya. Malah udah nggak bisa starter. FYI, membrannya fuel disknya Mercy Boxer itu dia karet. Dan kalau molekulnya tidak sama dengan aslinya pabrikan, bensinnya tuh nggak bisa stabil dan alhasil mobil itu jadi berebet atau malah nggak ada tenaganya. Iya. Jangan berebet di starter pun nggak bisa. Gak bisa. Iya, Gitu loh. kebanyakan sampai kayak gitu kalau parah. Nah, gantilah membran baru lagi. Beli membran lagi. Yang lama udah dibuang kan. Hangus lah, Sudah hangus. nggak tahu betapa mau jadi gantungan kunci nggak tahu juga. Lumayan tuh duitnya. Iya makanya habis itu gara-gara sering di starter, dinamo starternya kebakar. Gosong. Wah. Ada lah. PR lagi. Ingat, kalau montir Anda bilang sesuatu percaya. Iya. Jadi kayak bener-bener dinamo starter itu kebakar. Kebakar. Aduh, kebakar boselnya hancur. Waduh. Berarti beli dinamo starter oh gitu kan? Enggak lah, dibenerin bisa. Alhamdulillah. Indonesia semua diakalin. bisa diakalin. Bener. Nah, habis itu udah pakai itu dibenerin, habisnya berarti 350. 350.000. Iya, Murah juga ya. murah lumayan lah. Nah, ditancapin lagi, tek. Habis gitu, bener tuh. Nyala airnya. Akhirnya nyala ya. Nyala airnya. Mas, kalian dong, aku bilang gitu kan. Aku dapat kan atasnya tuh kan ngelupas tuh catnya. Oh, Bagasi ngelupas. Aku sekalian cat atasnya sama bagasinya. Sama di side skirtnya itu yang sebelah kanan itu kayak keluar dari jalur gitu loh. Oh, Iya. Jadi kayak pernah mungkin pernah kepentok atau apa iya gitu. nggak tahu juga ya. Jadi kayak dibenerin, akhirnya bisa beres lagi. Duit lagi kan itu kan? Duit lagi. Duit pokoknya. Duit. Untung Anda duit metik di situ kan langsung. Amin. Amin, amin, amin. Nah, habis gitu setelah itu habis dibenerin, udah dicat beberapa ya maksudnya. Akhirnya ada satu lagi kejanggalan yang aku sangat bodoh. Karena awalnya itu di Surabaya aku tanya ke orangnya, Mas gak keropos kan? Karena saya berharap saya bilang apa adanya nih. Aku lu bilang keropos, Iya. ya fair lah gitu loh. Jangan pernah berharap sama manusia, Pak. Berharap nggak apa-apa, tapi tapi jangan pasti- berekspektasi tinggi. Udah jangan curhat ya. Woi. Habis itu, Urip. nah, habis gitu, setelah itu ternyata pas diangkat bolong. Lantai. Iya, bener-benernya bolong. Jadi pas cuci mobil ngangkat karpet aspal gitu. Iya, bener-benernya bolong dekat dengan Tuhan. Oh, wow. Jadi Itu kayaknya- kalau cewek masnya marah, gini-gini tembus ke aspal. itu ya, Bro. makanya jangan sekali bertengkar dengan cewek di mobil tua. Hati. Tembus. Aku langsung Turunin aku sekarang dia. sampai aspal. Jangan. Karena emang bener-bener aduh. Biarin lah. Nggak terlalu ya memang krusial pada saat itu. Bahaya Mas, hati-hati nanti tahu-tahu di jalan tiba-tiba jeblok gitu kan. Cuma nanti dulu lah. Ini ada lebih penting nih masalahnya. Ngerem dulu. Duit udah keluar banyak nih. Iya, Masalahnya. dompet ngos-ngosan ya, Iya. dibuka jadi kopiah gitu Iya ya. makanya udah kayak yang, aduh krusial banget nih. Jangan. Udahlah, nggak apa, turunin aja dulu. Udah selesai, selesai semua, udah mobil nyala. Mobil nyala,
Abis itu turun tuh, overheat. Aduh, ada lagi. Padahal sejarahnya kalau aku tahu dari orang-orang boxer tuh jarang boxer overheat. Iya, selama memang radiatornya baru, viskonya baru. Ternyata ini bukan di radiator masalahnya. Masalah di mana? Di bawah radiator nggak tahu apa namanya ya. Mungkin buat kalian yang tahu, saya nggak tahu namanya. Komen ya, dibenerin. Ada kayak pipa, Mm-mm. itu nyambung. Kayak reservoir ya, nggak tahu apa namanya itu. Untuk yang masuk ke tabung, bukan? Nggak tahu lah, pokok di bawah itu Mm-mm. ada pentolan itu pecah, Bocor di situ bocor. akhirnya. Nah, akhirnya penyelamat saya Om Gunawan datang menggunakan akal dari pohon jambu. Jadi batangnya dipotong, sumpelin, udah balik lagi ke bengkel. Kreatif Tapi sekali. sampai bengkel selamat ya. Iya, selamat. Kreatif banget. So kan kayak Shout out buat Om Gun. Tahu Ilmu kan? Flintstone dipakai. ya betul, baru ngomong Flintstone. Jadi kayak benar-benar orang berubah gitu kan. Tapi kan mobilmu keropos, kayak Flintstone, kakinya di bawah. Iya, berat Pak. Habis gitu setelah itu akhirnya dari itu udah kepasang, akhirnya dibener lagi, udah bisa jalan. Pas OTW dari bengkel, OTW dari bengkel ke rumah, itu kayak nggak ada apa-apa. Ternyata jarak 100 meter dari rumah di perempatan sini, Perempatan Rampal ini. iya, itu tiba-tiba dari gigi 2 terus habis itu masuk gigi 3 lepas. Apanya? Iya, tosnya nggak Terus nailingnya iya nggak mau masuk giginya iya atau gimana? iya. Ini kayak ya Allah, dosa apa sih gitu ya. Kok ada aja? Iya, Tiba-tiba loyo gitu. bukan loyo lagi, nggak bisa. Heeh. Terus aku tahan kopling, langsung aku responnya langsung aku spontan tahan kopling gini, aku pinggirin mobilnya. Terus kok 3-nya ngelos. Aku masukin lagi ke 3 lagi, aku turun ke 2. Nggak mau. Aku pindah 1 nggak mau. Nyangkut di 2. Iya, seterusnya. Langsung berarti pinggir jalan. Itu aku telepon Om Gun ini gini mau ceritain, dia lagi-lagi nih dia datang. Woi, penyelamat ya. Shout out lagi. Penyelamat. Ya. Iya, akhirnya dia datang habis gitu. Kenapa? Ini Om, gini. Dia akhirnya kebetulan nggak bawa dongkrak. Ada dongkrak, mobilku ceper. Oh, Nggak ketebelan. Iya. Ketebelan. Harus pakai dongkrak yang flat tuh. Iya. Nggak tahu ya apa namanya itu. Nah, dongkrak yang flat itu dimasukin, akhirnya diangkat tuh. Ternyata itu di tos persneling itu di bawah itu ada kayak klipnya. Klipnya tuh lepas. Nah, pernah kan? Pernah. Temen-temen pernah kok, iya. Pengalaman dulu kayak gitu juga Iya, sama. Kalau dia bukan klipnya yang lepas, gearboxnya rontok. Gearbox rontok, tapi setelah ganti gearbox kayak gitu juga, klipnya juga yang lepas. Makanya nggak bisa masuk gigi 1, 2, 3 nggak bisa. Nyangkut di 4 aku malah waktu itu. Oh, nyangkut di 4. Itu aku paksa jalan sama. Ya itu akhirnya aku pasang enggak aku pasang klip pakai kabel tis. Diakalin Oke. ya. Iya, untuk sementara kan. Nah, habis gitu berangkat lagi, besoknya udah nggak tenang nih, tidur nih malam-malam. Mobil baru nyampe di rumah sebulan, kok tiba-tiba ada aja harus balik ke bengkel lagi. Ya nggak apa-apa ke bengkel, kita main-main lah, make temen juga di situ kan, ketemu kalian. Cuma kan sebulan loh boy, gitu loh. Tiap hari loh. Ada lagi. Kalau sudah main nggak ngeluarin duit nggak apa-apa lah gitu maksudku. Akhirnya bener-bener yang udah capek, udahlah bodo amat, bawa ke bengkel. Bawa ke bengkel di Soekarno Hatta, sebelumnya apartemen, lepas lagi. Ininya kabel tisnya. Iya, lepas lagi. Si orang-orang bengkelnya, anak buahnya Om Gun tuh datang ngebenerin itu. Salah satu orang itu nggak sengaja Pak, nggak sengaja apa ya? Dia dengan santainya naruh jaket di kap mesin, dia sender gini, patah dong logonya Mercy. Wah, 600.000 Bapak. Lumayan itu, Iya, lumayan. 600.000. Jadi kayak bener-bener, Mas, nggak apa-apa, emang udah lepas dari sananya. Ya Mas. Kadang bawaan pengen ditampar gini. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, sama ada lem besi, semua bisa selesai kok gitu kan. Toh mobil tua gitu loh maksudku. Berarti ini nggak bisa gerak sekarang? Nggak bisa yang kayak Kan di- aslinya flexing kan Iya, dia. yang kayak di Instagram yang ada orang di belakang Messi, orangnya turun terus digosokin lagu Messi. Nggak bisa, karena udah kaku.
nggak bisa di ala-ala TikTok atau apa itu yang di Instagram yang digoyang-goyangin nggak bisa karena udah kaku dia. Mau beli juga ntar dulu lah gitu. Nafas dulu. Habis itu udah berangkat lagi ke sana, terus dibenerin lagi, dia belikan klip baru. Habis gitu turun ke Malang aman. Dan kok hatiku nggak tenang ya Mas Andia. Bisa ada feeling-feeling gitu. Coba aku cek lagi, aku turun ke Malang itu pastiin lagi. Kemudian ada temen yang punya bengkel juga, bengkel Mercy. Aku datangin ke dia, cek lagi, nyaris lepas lagi. Si klipnya itu. Iya, dia bilang Mas, meskipun sampean ini ganti klipnya ini 10 kali, 20 kali, nggak bakal lepas lagi. Loh kenapa? Ternyata tuas persnelingnya itu antara gigi 2, gigi 3 bertabrakan. Udah bengkok ternyata. Jadi mau nggak mau dilasin atau ganti? Akhirnya Ganti. Aku mikirnya daripada dilas, mending beli. Iya. Karena kan kalau besi dilas, gini masalahnya. Kalau dia tuh effortnya tuh kan harus setiap hari digunakan kan. Iya, apalagi kan posisi 2-3 itu kan di jalan raya kepake banget kan. Makanya aku mikirnya gini, ya udah lebih baik beli baru aja Mas. Karena bukan beli baru ya, sorry, maksudnya copotan. Copotan cuman yang utuh lah. Akhirnya beli copotan. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang itu tidak menggoda. Tidak ada godaan sama sekali. Udah nggak ada masalah lagi. Alhamdulillah, maksudnya sampai sekarang itu nggak ada godaan sama sekali. Berarti ini mobil kan sekarang udah sehat lah hitungannya kan. Sehat banget lagi bahkan. Iya. Karena emang udah hal-hal vital itu kan udah kamu Sudah. perbaikin. Tinggal kroposnya aja. Minor. Ya kropos akan datang ya gitu. Iya. Kalau dari segi modifikasi lah katakan. Ini kan bumper udah pakai AMG Gen 3 ya. Gen 3. Velg juga udah AMG. Model Aero ya? Iya, Aero 17. Terus kayak apalagi sih kayak mau ditambahin apa lagi gitu loh, kurangnya apa gitu. Kalau dari pemilik sebelumnya kan ceper. Pengen aku tinggiin dikit sih. Oh, pengen tinggiin. Memang trayek Malang Batu lewat jalan ini ya. Dan terkadang juga capek ketika lihat perumahan yang orangnya sentimen terhadap mobil-mobil ceper. Contoh nih, ada orang sentimen polisi tidurnya digedein. Polisi tidurnya udah 9 bulan gitu kan. Iya, jadi kayak gitu. Ini udahlah, tau lah Poldur ngapain sih ditinggiin gitu loh. Iya, bikin polisi tidur jangan kayak Danis ditidurin di jalan. Kasian. Kenapa? Hah? Ngaca. Oh iya. Anda juga besar gitu loh. Saya bukan polisi tidur, Pak. Oh. Gapura Tapi kompleks. saya suka sosnya yang subur gini ya. Soalnya melambangkan kebahagiaan. Walaupun aslinya enggak sih. Asli sebenarnya kita syuting ini belum makan sih. Kalau ada sponsor makan buat episode berikutnya, Ngarep, calling ngarep. aja. Nggak boleh ngarep. Gak apa-apa nih. Ini menawarkan. Oh iya. Jadi gimana lanjut. Lanjut. Itu sih, terus abis itu kaca film. Pengen aku agak terangin lah, maksudnya nggak segelap gini. gitu ya. Iya, itu. 20% hijau itu loh kayak mobilku tuh, enak. Iya, maksudnya Anak gitu. soleh. Anak soleh. Kemana-mana kelihatan orang kan, jadi nggak bakal nakal Iya, gitu. itu sih kalau kayak modif-modif yang lain untuk nambah-nambahin partnya kayak pakai lampu USDM itu kayaknya enggak. Kayaknya udah Mukanya udah gini aja lah ya. Udah gini aja maksudku. Jadi selagi nabung buat nikah juga ya Iya, Mas ya. nabung buat nikah, terus fokus ke bisnis yang sekarang. Karena kan buka vapor, monggo mampir barangkali. Sorry nih, nanti. aku nimbrung iklan ya. Nggak apa-apa. Ini ownernya Vapor Rakyat. Iya. Rakyat. Jadi Kalau mau pesan nanti kontaknya ada. Ada Instagramnya juga nanti. Iya, jadi kayak fokus dulu lah ke bisnis. Sama kehidupan lah ya. Iya, sama kehidupan karena lebih realistis aja. Kalau ngikutin idealis juga lama-lama boxer pun juga kayaknya pengen yang CE, bukan yang ini. Iya kan? Kadang emang ego harus dipres dikit sih. Iya, makanya. Rezekinya nggak kemana kok. Nah, gini Mas. Kan dari cerita Mas tadi tuh kayak Mas dapat Mercy ini banyak ada aja PR-nya. Nah, menurut Mas kan orang-orang juga banyak bilang kayak
jangan main Eropa, perawatannya susah, spare partnya mahal. Nah kalau menurut Mas ini gimana? Iya, karena kalau orang-orang kan kayak mobil Eropa masuk bengkel cerita horor gitu loh. Tapi kalau menurut kamu maksudnya sebegitu mahalnya nggak sih, atau misalkan harga yang kamu keluarkan untuk barang-barang itu emang worth it atau enggak? Oke. Intinya kalau mau memilih mobil Eropa kita harus selektif. Jangan kebawa emosi. Karena kalau kayak aku kemarin itu ujung-ujungnya ya memang kalau orang bilang waduh Ocha beli mobil Eropa, ujung-ujungnya emang suka benerin, ya masalah di akunya. Karena salah memilih. Salah memilih, awalnya seperti itu ya. Karena emang ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Terkadang kan sorry ya, maksudnya buat yang lain-lain tuh terkadang banyak teman-teman bilang ala Eropa ya emang udah siap gitu loh. Enggak. Sebetulnya gini loh. Mobil Eropa memang harga spaknya tuh lebih mahal. Memang harga partnya lebih mahal, tapi umurnya 10 tahun lebih lama daripada merek sebelah. Merek Asia. Ya mau Asia, Ya, mau apalah apa. itu. Jadi kayak ya itu. Jadi kita- keawetannya lebih panjang ya. Karena kalau kalian hitung-hitung juga itu sebetulnya emang lebih hemat jatuhnya. Untuk jangka panjang. Kamu ngeluarin uang 5 tahun untuk beli part yang sama 2 kali dibanding kamu 10 tahun cuma beli sekali, lebih saving money-nya yang mana? Kan gitu logikanya. Iya, benar. Benar. Toh ini juga kebanyakan orang tanya ya, kenapa sih Ocha pengen Eropa gitu loh? Kenapa sih nggak mau yang lain? Ini yang harus bener-bener yang ini mungkin nggak semua ya, kita disclaimer aja ya. Saya disclaimer nih. Ini nggak semua orang bakal berpikiran seperti ini. Cuma yang saya sering dengar seperti ini. Aduh, aku malu mobilmu Eropa. Mobilku nggak Eropa. Aduh, sungkan, malu. Itu yang harusnya dari car culture-nya itu harus kita rubah mindset-nya. Sebetulnya mobil apapun itu punya historinya masing-masing. Punya nilai plus dan minusnya masing-masing. Dan kalau menurutku aku pengen mobil Jepang. Kita bicara mobil Jepang ya maksudnya di sini ya. Mobil Jepang baru. Yang baru, yang segar, yang iya. umum di jalan. Siapa sih yang nggak pengen mobil Jepang yang seharga selangit? Iya. Oh ya masuknya. Worry free lah di jalan. Yang aman dipakai Yang kemana aman. aja udah. Siapa sih yang nggak pengen bolak-balik? Yang maksudnya siapa sih yang pengen bolak-balik ke bengkel? Nggak ada yang pengen. Gitu loh. Cuma pada saat itu aku punyanya Eropa, awalnya juga berawal dari BMW. Aku pengen mobil nyaman itu untuk mobil Jepang itu ya mungkin ada ya mobil bukan mobil baru ya maksudnya di Jepang ya. Ada mobil lama Jepang pun juga ada yang nyaman. Cuma pada saat itu aku adanya di rumah itu gitu loh, Eropa gitu loh. Terus abis gitu mau aku beli mobil Jepang yang baru nggak rewel, harus ngeredit dong. Iya, budget ya. Budget anak Jadi kuliah. rasanya kalau naik ini sorry banget bukannya saya mau mungkin pendapat orang beda-beda ya. Iya, benar. Maaf, nggak apa-apa saya ngeredit orang saya mampu, monggo silakan. Banyak orang yang mampu gitu loh. Cuma untuk saya pribadi pada saat itu saya tidak mampu gitu loh. Saya belum kerja, tanggungan harus pembayar gitu loh. Duit mana? Duit orang tua kan nggak mungkin gitu loh. Ya udah, akhirnya adanya mobil Eropa, ya udah saya pakai, ya udah. Ya dengan harga yang mungkin hanya setara DP Honda. mobil-mobil baru kayak Iya. Thalia dan sebagainya kan. Iya, jadi ya udahlah gitu loh. Cuma ada cerita lucu nih. Jadi nih kalau kamu ke mall, aduh jadi bahas mobil ya. Sorry Iya, ya, maksudnya iya, iya. kita nggak bahas merek lain ya di sini ya. Maksudnya gini, meski mobil tua masih ada priayinya kalau di Jawa bilang. Priayi itu kayak masih ada disegani. Pride lah. Ada pride-nya. Orang mandang kayak, wih Mercy gitu, wih BMW, wih Peugeot, wih gitu-gitulah. Jadi kayak masih ada pride-nya meskipun mobilnya tua gitu. Dan juga banyak orang ngira ini mobil harganya sekitar 100 lebih. Padahal Padahal jauh. Masih malah Ninja. 15 juta ada, Iya. 50 juta ada, 150 juta juga ada. Iya. Jadi
yang saya inginkan gini, tolonglah jangan di cut kayak, aduh kamu beli Eropa, aku nggak mau gabung. Iya. Iya ya, kamu mobil Eropa, apa sih aku mobil ini? Janganlah. Padahal mungkin yang ngomong kayak gitu pakai mobil yang harganya lebih mahal dari kita juga kan. Iya. Benar. Dan kita pun nggak tahu yang lain ya. Aku pun tidak merasa kayak ini lah aku mobil Eropa. Aku lebih ini enggak. Sama aja. Sama aja. Malam Rio daripada mobil saya. Bahkan aku aja pakai Corolla Twin Cam ngumpul sama kalian. Iya, makanya. Jadi ya itu sih kalau masalah car culture ya. Mm-mm. Pengennya tuh saling nimbrung aja lah. Iya. Mobil apapun itu kita nimbrung. sehobi gitu ya. Selama sehobi ngumpul. Masuk gitu, jadi nggak ada tembok di antara itu. Perkubuan lah. Nggak ada tembok di antara itu. Tapi balik lagi kayak masalah daripada beli mobil baru yang harus kredit ya. Ini kalau pendapat pribadiku lebih worry aku sebulan sekali digedor ditagih daripada sebulan sekali aku ke bengkel. Iyalah. Karena sebenarnya dengan kita beli budgetnya sekian hanya setara dengan DP-nya mobil baru. Iya. Angsuran bulanan itu sama aja kayak maintenance-nya. Tapi kita di situ dapat safety-nya, kita di situ dapat nyamannya. Dan mungkin kita di situ dapat mainnya gitu loh. Iya. Dalam arti kata mobil seperti ini kan refreshing buat orang-orang yang hobi kan. Hobi. Dikala kita penat kerja apa segala Iya. macam gitu. Karena gini, kalau kamu harus membayar kreditan selama sebulan, berarti kamu harus punya tanggung jawab yang harus kamu penuhi. Iya. Tapi kalau mobil kita yang kita beli dengan cash, kalau rusak masih ada angkutan umum kok. Iya, Masih kayak ada Gojek kok. kalau lagi rusak nggak ada dana, ya taruh aja dulu. Kalau kata orang Jawa tirakat. Tirakat. Tirakat ada lagi nanti ya di sini. Yang penting itu jangan mengutamakan gengsi, Betul. manfaatin apa yang ada aja. Iya, setuju. Jangan setuju. maksa. Jangan maksa sih. Setuju. Dan saya ngucapin terima kasih banyak untuk media ini, terutama Forlip ini ya, karena menurut saya di sini justru adanya media-media ini dan banyak media lainnya di YouTube ya, ini menggugah hasrat para kargai yang mungkin udah lama nggak main Iya. mobil, fokus di kerjaan dan sebagainya, terus nambah knowledge-nya. Jadi itu salut sih sama kalian yang punya ide seperti ini gitu loh. Terima kasih. kasih. Emang kita tuh juga kepengen apa ya, ningkatin semangatnya orang-orang yang sebenarnya hobi, cuman selama ini kayak kebawa gitu loh karena aduh lagi sepi lagi apa udahlah nggak usah ikut main juga gitu loh. Kita pengen bangkitin lagi semangatnya di situ. Apalagi masa-masa pandemi corona seperti ini kan banyak orang di rumah aja gitu loh. Jadi kayak ya udahlah nanti aja itu mobilnya gitu. Iya, betul sih. Nah, yang pada senang mobil jangan membatasi diri Anda sendiri. Sesuai kemampuan lah. Sesuai kemampuan aja. Kalau bisa nongkrong. Nongkrong, jangan utamain gengsi. Karena nongkrong adalah obat dari segala obat. Iya. Setiap hari kita kerja, Iya. nggak kelar-kelar. Nongkrongnya refreshing lah maksudnya. Ketemu temen-temen Ketemu gitu, temen-temen. penat hilang. Kadang-kadang kadang-kadang refreshing pun, Refleksi beda cerita nih. Aku bilang referensi. Oh, referensi. Saya dengar refleksi, Pak. Ini salah. Tuh, Jadi tuh. jadi Berarti refreshing. Saya yang kotor Refreshing. berarti ya. Nah, Saya yang kotor berarti ya. kamu kotor. Nah, Saya benci pikiran saya. nah, jadi kayak untuk refreshing itu keluar naik mobil malam-malam gitu, sendiri lah intinya, bawa mobil kita sendiri itu kayak yang benar-benar kayak perjuangan kita selama ini ke bengkel, terus yang benar-benar jerih payah kita susah senang sama mobil itu akhirnya tuh kayak terbayar gitu loh. Terbayar Nggak dengan cuma- kita menikmati mobilnya. Betul, jadi nggak cuma harus nongkrong juga gitu. Gitu sih. Ya, thank you Caya udah mau ceritain tentang mobilnya. Sama-sama. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Kalau ada kalimat yang salah mohon dikoreksi. Cukup video kali ini. See you di next episode.
Stay tune. Ciao.